Istri ini tiba-tiba menemukan komputer suaminya dapat diam-diam merekam dan memata-matai dia. Tapi adegan ini di rumah nenek. Dia bertanya-tanya bagaimana suaminya bisa memasang kamera di sini. Jadi Dil mulai mencari kamera di mana-mana. Dia menemukannya di sudut tersembunyi. Tetapi pada saat ini, sang suami bernama Milan yang baru pulang kerja juga memperhatikan gerak-gerik istrinya. Dia menyuruh istrinya untuk tidak menyentuh komputernya. Namun, Dil masih merinding sampai tengah malam. Ketika suami sedang tidur lelap, dia diam-diam membuka folder itu. Tak disangka, ada ratusan kamera seperti ini. Itu semua film seks. Tetapi aktor utamanya berbeda setiap saat. Bahkan lebih mengejutkan adalah, termasuk klip yang 4 hari lalu dia dan kekasih gelapnya berguling-guling. Ternyata suaminya tahu dia berselingkuh sejak dini. Juga mengambil semua foto secara sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba Dil merasa gugup. Dia tiba-tiba merasa sangat muak dengan suaminya. Dia pasti orang mesum. Dil sendirian di kamar mandi. Dia tidak bisa tetap tenang setelah duduk di sana sepanjang malam. Dia ingat 3 hari yang lalu. Di TKP pembunuhan sahabat Berta di depan villa. Dil yakin komputer suaminya menyimpan bukti hari itu. Tanpa penundaan, Dil buru-buru mengambil komputer itu. Terus langsung ke kantor polisi. Dia mengklaim bahwa dia menemukan rekaman pengawasan TKP. Tetapi ketika polisi itu duduk bersamanya untuk memeriksa, semua file video telah hilang dari komputer suaminya. Kepala polisi wanita mengira Dil sengaja mengganggu penyelidikan. Hanya Dil yang tahu. Suaminya pasti diam-diam menghapus file itu di tengah malam. Sekarang bahkan polisi tidak percaya padanya. Dil tidak berani kembali ke villa, dia hanya bisa pergi dan mencari Peso. Begitu memasuki pintu, Peso dengan anggun menanggalkan pakaian Dil. Mungkin dia sedang terburu-buru untuk berguling dengannya. Pertama, dia mengajak Dil berkeliling rumahnya. Niat awalnya adalah membuat dia mabuk dengan anggur merah. Saat ini Dil secara tidak sengaja melihat sebuah piano tua. Dia mulai memainkan tuts piano tanpa sadar. Hanya saja sepertinya ada tuts piano yang rusak. Ya pasti itu sudah rusak. Tapi ketika dia melihat ke dalam piano, kemudian ditemukan satu senar hilang. Dia memikirkan senjata pembunuh yang dibicarakan polisi tadi. Seperti senar piano. Pikiran ini membuat Dil tercengang. Juga saat ini, dia menduga bahwa pelakunya adalah Peso ini. Peso ingin Dil masuk ke kamar bersamanya dan minum anggur. Pada titik ini, wanita itu sangat ketakutan. Sementara Peso tidak memperhatikan. Dil hanya ingin cepat keluar dari rumah ini. Dengan putus asa, dia berlari menuruni tangga menuju pintu. Namun, dia kebetulan bertemu dengan suaminya, Milan, yang datang mencarinya. Milan mengaku pagi ini dia mengikuti istrinya jauh-jauh. Dia juga menghibur Dil bahwa itu semua salahnya. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan istrinya. Istrinya tidak mengatakan sepatah kata pun. Milan yang duduk di dalam mobil merasa Dil meragukannya. Tunggu setelah pulang. Dia terus terang menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan perselingkuhan istrinya. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat menyukai istrinya. Syuting film seks dengan orang lain. Itu memberinya kesenangan yang aneh. Mesum-mesum. Kemudian Milan memberi Dil sebuah pil. Dan mengatakan pil ini akan menenangkan sarafnya. Dia lembut, menyuruh istrinya minum obat. Agar tidak membuat suaminya curiga saat ini. Dil hanya bisa menelan ludah. Tepat setelah itu, Milan menarik selimut dengan lembut. Dia ingin istrinya tidur dengan tenang. Namun, setelah suaminya pergi, Dil memuntahkan pil itu dan melemparkannya ke teko. Dia tidak mau makan hal-hal yang tidak diketahui asalnya. Jadi berpakaian dan ambil senjata bius. Sekarang dia hanya ingin meninggalkan rumah ini. Tapi baru saja masuk ke lorong ruang tamu, Dil melihat suami sahabatnya, Luke, jatuh ke tanah. Dia melihatnya kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Menunggu Milan berlari ke ruang tamu, Dil menyadari bahwa Luke baru saja menelan obat dalam jumlah besar.
ingin memanggil ambulans. Tapi dia dihentikan oleh Milan. Setelah itu, keduanya membantu Luke ke kamar mandi. Mereka membantu pria itu minum obat. Meludah semuanya. Setelah menenangkan Luke, Milan ingin berbicara dengan istrinya secara pribadi. Dia mengatakan mengapa dia tidak memanggil ambulans karena dia ingin keluar lebih awal. Kalau tidak, Luke harus tinggal di rumah sakit selama seminggu. Tapi kata-kata ini membuat Dil semakin curiga. Dia langsung membeberkan suaminya yang memberinya obat tidur dosis kuat. Kemudian dia perlahan mencari-cari pistol setrum. Ketika Milan akan semakin dekat, dia dengan mudah mengalahkan suaminya dengan senjata bius. Suaminya belum pingsan sepenuhnya. Dil melepaskan satu tembakan lagi. Untuk mencegah suaminya melawan, dia menemukan kabel lain untuk mengikat suaminya dengan erat. Karena Dil sekarang bisa menyatakan, Milan punya masalah. Tidak tahu apakah suaminya menyewa seorang pembunuh datang untuk membunuhnya. Hanya saja salah membunuh temannya secara tidak sengaja. Itu sebabnya Luke datang. Sekarang suaminya ingin menindak Luke. Dil merasa itu bisa karena Luke mengetahui secara acak bahwa Milan menyewa pembunuh. Itu sebabnya adegan ini terjadi. Dia hendak melapor ke polisi. Dia ingin semua orang tahu wajah asli suaminya. Sayangnya, ponsel ini kehabisan baterai. Dil secara tidak sengaja menjatuhkan buku ke tanah saat mengisi daya. Tapi ketika dia membungkuk untuk mengambil buku itu, dia terkejut. Karena penulis buku itu adalah penulis Lukas. Ternyata nama panggung sebelumnya adalah Tzatkin. Dan Zatkin 1337 adalah akun yang menyewa si pembunuh. Baru saat itulah Dil menyadari bahwa pelaku sebenarnya adalah Luke. Luke di belakang diam-diam berjalan mendekat. Dil sangat ketakutan. Meraih pistol setrum. Tanpa diduga, Luke maju selangkah. Dia berjalan mendekatinya. Niat jahat pun terungkap. Milan di samping menyarankannya untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Dil cepat-cepat menyelinap keluar pintu. Sekarang Luke tidak ingin berpura-pura lagi. Kaki lumpuhnya palsu. Lalu ambil kapak. Ingin membunuh Dil dengan tangan dia sendiri. Mereka berdua berlari ke pantai satu persatu. Tahu tidak bisa lari sebaik Luke. Dil hanya bisa bersembunyi di dasar laut. Luke mengejar, berteriak Dil untuk berhenti. Jika bukan karena Dil sejak awal, dia membantu istrinya menyembunyikan hal buruknya. Dia juga tidak akan menyewa pembunuh untuk membunuh Dil. Sekarang Berta istrinya dibunuh secara tidak jelas. Dia harus mengirim Dil ke dunia bawah untuk bermain dengan Berta. Segera keduanya saling mengejar ke laut. Dil terjun langsung ke laut. Jika ingin bertahan hidup, harus tinggal di belakang untuk menyerang Luke. Lalu membenamkan kepalanya ke dalam air. Dia ingin menenggelamkan Luke. Bukan hanya untuknya, tapi juga untuk balas dendam Berta. Dil menarik napas penuh tekad. Pada akhirnya, Luke ditenggelamkan oleh Dil. Tunggu polisi datang ke laut untuk mengambil jenazah. Mereka menggeledah komputer Luke untuk mencari bukti. Memang target Luke adalah Dil. Emailnya berisi alamat mansion ini. Ada juga foto si pembunuh. Hanya saja polisi tidak tahu kenapa itu Berta. Tapi sampai sekarang mereka masih belum menemukan mayatnya. Jika pembunuh bayaran disewa, mereka memiliki aturan sendiri. Petugas itu mengatakan mayat itu kemungkinan besar diproses sepenuhnya olehnya. Setelah pulang, Dil mengira semuanya sudah beres, membuka buku itu. Lalu melihat tanda tangan adik Isa di buku itu. Tiba-tiba merasa curiga. Dia menemukan tempat lain di mana perempuannya tinggal. Tapi adiknya tidak ada di rumah malam ini. Dil diberitahu oleh petugas keamanan bahwa saudara perempuannya telah tiba di bandara swasta setempat. Dia akan pergi ke luar negeri malam ini. Hanya saja dia belum punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada adik perempuannya. Dia bergegas ke bandara itu. Disinilah Dil melihat adegan yang emosional. Ternyata pendamping Isa adalah Berta. Berta yang hidup. Tapi dia tidak tahu harus senang atau marah.
Dill langsung menamparkan sahabatnya. Dia benar-benar mengira sahabatnya sudah mati. Untung Berta tahu kenapa Dill begitu emosional. Dia hanya melakukannya untuk menyelamatkan sahabatnya. Ternyata 7 hari yang lalu dia memperhatikan bahwa Luke telah mentransfer sejumlah besar uang. Karena penasaran, dia menelusuri tautan pembayaran. Yang mengejutkannya adalah Luke menyewa seorang pembunuh untuk membunuh temannya. Alamatnya di villa. Gambar itu juga dikirim olehnya ke si pembunuh. Dan untuk menyelamatkan pacarnya Dill, dia menawarkan untuk menggandakan harga untuk menghubungi si pembunuh terlebih dahulu. Dan membuatnya berhenti. Berta sendiri toh tidak mau bersama Luke. Dia merencanakan konspirasi palsu ini. Dengan kekasihku Isa, kabur jauh. Ambil banyak darah dulu. Kemudian meninggalkan darah di lokasi pembunuhan. Dengan gitu dia bisa memalsukan kebenaran. Akhirnya mengambil foto palsu. Seluruh proses kasus tidak memiliki celah. Luke sendiri menerima hukuman yang pantas. Dan Isa mengirim kakaknya ke akun lain. Terlepas dari hasil akhirnya, hanya dapat mengetahui bahwa Zatkin 1337 adalah akun Luke. Luke sendiri akan tahu. Dia orang di balik pembunuhan Berta. Sejak saat itu, seluruh hidupnya dalam penyesalan. Hanya saja, endingnya sangat tidak terduga. Luke disalahartikan sebagai pembunuh yang sebenarnya dan dibunuh. Kini Berta dan Isa pun sudah naik pesawat untuk tinggal di luar negeri sesuai keinginan. Masa depan pasti akan bertemu lagi.